Pemirsa, PT Bank Tabungan Negara atau BTN meluncurkan logo baru dalam perayaan ulang tahun ke-74. Logo baru yang dirilis merupakan simbol keberhasilan dan komitmen perseroan dalam melanjutkan transformasi menjadi bank yang lebih modern dan adaptif dalam menghadapi digitalisasi. BTN meluncurkan logo baru dalam gelaran BTN Anniversary Festival 2024 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Acara ini diresmikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu. Langkah rebranding BTN sejalan dengan transformasi perusahaan untuk menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia pada 2025. Khususnya keberhasilan perusahaan dalam melakukan sejumlah transformasi, khususnya transformasi digital. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, dengan usia BTN yang ke-74 dan peluncuran logo baru Bank Pelat Merah itu diharapkan menjadi momentum bagi perseroan untuk kembali melakukan percepatan transformasi. Untuk itu BTN harus mampu menjadi tumpuan dalam solusi pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Terlebih, saat ini 52% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan angka ini meningkat menjadi 70% pada 2035. Di sisi lain, pembiayaan untuk 600.000 rumah tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat karena secara keseluruhan backlog perumahan di Indonesia masih bertengger di angka 12,7 juta. Tadi saya sampaikan jangan sekedar ganti logo, tetapi yang saya titipkan ada dua tadi, bahwa bagaimana memastikan kesehatan BTN sebagai perbankan. Tadi sudah disampaikan aset naik, ya, terus kredit bermasalah turun. Dan kalau kita lihat di awalnya waktu itu BTN 2019 ketika saya masuk itu profitnya 200 miliar, sekarang 3,5 triliun. Artinya apa? Dengan kesehatan itu kan berarti cash flow dan kesejahteraan karyawan juga terjamin gitu. Nah, tapi yang paling penting kembali bagaimana BTN terus menjadi lokomotif membangun ekosistem solusi daripada perumahan yang hari ini backlog 12,7 juta. Nah, itu salah satunya kita coba mendorong yang sekarang kurang lebih pemerintah bisa memberikan solusi baru 600.000, mungkin bisa dinaikkan ke 1,2 sampai 1,5 juta per tahun. Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, perubahan logo ini merupakan refleksi dari transformasi yang telah dilakukan Bank BTN, diantaranya di ranah digital untuk mendukung proses bisnis dan layanannya serta operasional kantor-kantor cabang yang lebih modern. Dengan brand image yang lebih modern dan kekinian, BTN siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi dan menjadi bank pilihan utama bagi nasabah. Logo baru BTN memiliki font atau bentuk tulisan yang menyimbolkan optimisme dengan rancangan konstruksi yang berani dan dinamis untuk menggambarkan Bank BTN yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Nixon menjelaskan, perseroan menggunakan huruf kecil pada logo Bank BTN melambangkan bank yang mudah didekati dan memahami kebutuhan nasabah berpartisipasi aktif dalam perjalanan nasabah dan membantu mencapai tujuan hidup. Perseroan berharap dapat menjadi rumah tempat dimulainya perjalanan hidup. Kita sampaikan tumbuh double digit ya. Kita berusaha mendorong pertumbuhannya tetap dari perumahan. Karena kalau kita lihat stoknya developer kita hari ini masih sama dengan stok developer kurang lebih periode yang sama di tahun lalu. Artinya kalau tahun lalu kita tumbuh 11,9%, kita masih bisa menarikkan tumbuh kita tahun ini juga 11-12%. Memang banyak yang sedikit pesimis dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini, tapi kami masih bisa dorong pertumbuhan kredit harusnya masih bisa double digit gitu ya tahun ini ya, termasuk orang melihat DPK tahun lalu tumbuh hanya 3,8, tapi BTN kan tumbuhnya 8,6%. Ya, hari ini juga kami masih mengatakan bahwa tumbuh kami masih kami targetkan di kisaran 9-10%. Ya, masih ada optimisme di sana dan kami yakin dengan transformasi baru ini akan mencatatkan persepsi tentang BTN yang berbeda. Nixon menegaskan perubahan logo BTN ini efektif dilakukan pada 3 Maret 2024 dengan beberapa catatan. Pertama, tidak ada perubahan pada nama perseroan. Kedua, perubahan merek dan logo tidak memengaruhi kerjasama yang sedang berlangsung dan perjanjian yang telah disepakati baik antara perseroan dengan nasabah maupun antara perseroan dengan pihak ketiga lainnya. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.